Panggilan satu, Aning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para siswa dan siswi kelas 9 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mempelajari kitab suci Al-Qur'an dengan menggunakan buku mahir baca dan tulis Al-Qur'an untuk SMP dan sederajat yang diterbitkan oleh Eka Prima Mandiri. Sebuah solusi, buku yang sangat luar biasa untuk dijadikan pegangan kita khususnya dalam mempelajari kitab suci Al-Qur'an. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab 7 yang berkaitan dengan tahsin Al-Qur'an dengan qiraah sab'ah, yaitu membaca Al-Qur'an dengan bacaan-bacaan terkait Imam 7. Yang sebelumnya kita mempelajari satu riwayat, yaitu bacaan Al-Qur'an berdasarkan riwayat Hafs an Asim Thoriq Syatibiyah. Nah, kali ini kita akan sedikit memperluas wawasan bahwa Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bukan satu bacaan, melainkan Al-Qur'an diturunkan ala sab'atu ahrufin, dalam 7 bentuk perbedaan. Tetapi bedanya itu tentunya tidak banyak, yaitu terkait dengan bacaan Imam 7. Kebetulan imamnya ada 7 yang hidupnya itu memang hanya untuk Al-Qur'an, yaitu Imam Nafi, Imam Abu Ammar, Imam Ibnu Amir, kemudian Imam Ibnu Katsir, Imam Asim, Imam Hamzah, dan Imam Al-Kisai. Ini namanya imam-imam yang hidupnya khusus kalau tidak membaca Quran, mengajar Al-Quran. Bayangkan ini sangat-sangat luar biasa, sehingga Al-Quran sampai ke kita ini karena salah satunya adalah jasa para imam qiraat ini. Nah, para imam ini mempunyai 2 perawi-perawi, Di antaranya Imam Nafi yang mempunyai perawinya itu Qalun dan Waras. Nah, termasuk yang kita baca ini adalah Imam Asim. Imam Asim itu mempunyai murid ribuan, tetapi yang diambil sebagai perawinya, sebagai penerus bacanya hanya 2, yaitu Syu'bah dan Hafs. Nah, kita itu dari Hafs. Nah, ini sebagai wawasan buat kita terkait bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dalam bentuk 7 perbedaan, yaitu ala sab'atu ahrufin. Di antaranya itu yaitu ada yang disebut dengan nakis ziyadah, ada fi'il, ada fa'il, kemudian ada isim mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jama', kemudian ada muqaddam, ada muakhir, kemudian terkait dengan dialek. Nah, itu yang berkaitan dengan tahsin Al-Qur'an dengan kata sabah. Nah, salah satu contohnya misalkan pada surah Al-Fatihah, pada surah Al-Fatihah itu kata-kata Maliki Yaumiddin, dua-duanya mutawatir. Yang pertama dibaca panjang, yang kedua dibaca pendek. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ini contoh terkait dengan tahsin Al-Qur'an dengan kata sabah, Nah, yang membaca panjang itu Maliki, yaitu Imam Asim dan Imam Al-Kisai, Yang termasuk Imam Asim itu adalah kita dari Hafs, berarti kita itu membaca Maliki dengan bacaan panjang, Sementara yang 5 imam, Imam Nafi, kemudian Imam Abu Ammar, Ibnu Amir, Ibnu Katsir, dan Imam Hamzah itu membaca Maliki pendek. Nah, ini beberapa contoh mengenai tahsin Al-Qur'an dengan qiraatus sab'ah, dengan bacaan Imam 7, atau Al-Qur'an itu turunkan dalam 7 bentuk perbedaan bacaan
Bedanya dikit-dikit tadi. Maliki, maliki. Kemudian ada lagi misalkan dalam surah Ali Imran ya, ayat 133 yang kita baca riwayat Hafs itu wasari'u ya, ada wawunya. Nah, dalam riwayat Qalun dan Warsh itu tanpa wawu. Jadi langsung sari'u. Nah, yang wawu namanya ziyadah, nah yang sari'u tanpa wawu namanya nakis. Dan seterusnya ini contoh-contoh bacaan Al-Qur'an yang terkait dengan qiraatus saba, yaitu bacaan Imam 7 ya. Termasuk juga untuk sebuah wawasan ya. Ketika kita misalkan suatu saat ya kita melaksanakan ibadah puasa di Mekah ya, Ramadan di sana, nanti kita akan ketemu dengan orang-orang Afrika Maghribi itu, nanti akan berbeda bacaannya dengan kita. Kenapa? Karena di Maghribi itu ya mayoritas bacaan Qur'annya menuju kepada bacaan Qur'an riwayat Warsh An-Nafi ya. Sementara kita di Indonesia itu mayoritas merujuk kepada bacaan Quran riwayat Hafs An Asim ya, Thoriq Syatibiyah. Nah, ini beberapa ulasan sebagai inti-intinya ya, cuplikan ya, karena untuk membahas qiraatus saba itu tidak cukup ya untuk 1 jam, 2 jam, bahkan 1 tahun untuk mempelajarinya belum cukup ya. Baik, untuk melengkapinya kita praktekkan ya, kita membaca surah Ar-Rahman surah 55 ayat 1 sampai 10. Silahkan dilihat bukunya, juga dilihat mushaf Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ. Nah, itu surah Ar-Rahman ayat 1 sampai 10. Kemudian kita lanjutkan ya pada surah An-Naba ayat 31 sampai 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba rabbis samawati
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Nah, ini beberapa contoh bacaan yang terkait dengan bacaan Qiratus Saba, ya bacaan Imam 7 ya, yang pada intinya adalah bahwa Al-Qur'an diturunkan bukan hanya satu bentuk bacaan tetapi ada beberapa perbedaan, hanya bedanya tentunya sedikit-sedikit ya. Kata tadi Maliki dibaca panjang, baca pendek ya, kemudian juga misalkan kata-kata yakdzibun dibaca yukadzibun, wasari'u juga ada yang sari'un. Nah, ini beberapa pengenalan tentang tafsir Al-Qur'an dengan membacakan Qiratus Sab'ah ya. Mudah-mudahan kita juga tentunya terus bersemangat agar kita mampu membaca Al-Qur'an secara baik dan benar. Minimal kita menguasai baca Al-Qur'an yang berdasarkan satu riwayat, yaitu baca Al-Qur'an riwayat Hafs an Asim, Thoriq Syatibiyah. Baru kemudian kita mempelajari bacaan-bacaan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.